Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen akan melakukan presentasi dengan topik budaya organisasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan contoh kasus penelitian yang berkaitan dengan budaya organisasi yang ada di masyarakat. Kasus yang kelompok kami angkat yaitu budaya organisasi di perguruan tinggi, studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Abdi Bangsa Indonesia. Menurut Hatch, secara umum, budaya organisasi diartikan sebagai suatu cara pandang mengenai kehidupan seseorang di dalamnya mencakup nilai, kepercayaan, aturan, organisasi politik, kegiatan ekonomi dari generasi ke generasi. Contoh, nilai budaya organisasi yang dipahami karyawan di STEI bahwa bekerja itu adalah ibadah dan pengabdian dominan dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai atau norma disosialisasikan sejak awal keterlibatan karyawan atau mahasiswa dalam organisasi. Maknanya adalah STIE ini menanamkan nilai kepada seluruh komunitas organisasi sejak rekrutmen karyawan. Untuk mendukung hal itu, diciptakan suatu pemahaman bahwa semua bagian organisasi adalah sama. Jadi ini diagram konteks temuan penelitian secara komprehensif yang dilakukan di STIE Abdi Bangsa Indonesia. Untuk detail penjelasannya ada di slide-slide berikutnya. Elemen budaya yang dapat ditemukan pada organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Abdi Bangsa Indonesia berupa shared meaning atau nilai-nilai dominan dalam organisasi yang dipahami dan dimiliki bersama. Nilai-nilai tersebut terdiri atas kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai ini mampu mengukuhkan hubungan internal anggota organisasi dan juga mendorong mereka untuk bekerja secara efektif, yang kemudian dapat dimaknai sebagai keunggulan dan strategi organisasi. Nilai yang sudah disebutkan tadi tentunya memiliki filosofinya masing-masing. Terdapat dua filosofi organisasi yang dipegang teguh oleh pimpinan organisasi, yaitu filosofi air dan filosofi harmoni. Filosofi air diambil dari pemaknaan sifat-sifat air, yaitu permukaannya selalu datar, air mempunyai kedalaman dan kedangkalan, air bersifat menyejukkan, serta air itu indah. Hal ini memiliki makna bahwa semua anggota organisasi mempunyai kedudukan yang sama, serta harus ada keseimbangan antara aktivitas anggota dengan lingkungannya. Selain itu, air juga memiliki sifat mampu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini berarti bahwa air membawa kotoran sekaligus melakukan proses penyaringan. Hal ini dapat dipahami bahwa sesuatu yang tidak baik sebaiknya ditinggalkan, dan hal-hal yang dinilai baik dapat diambil dan juga dipertahankan. Sementara itu, filosofi harmoni disimbolkan dari sekuntum bunga anggrek. Bunga anggrek ini terdiri atas 3 kelopak bunga yang membentang ke kiri, ke kanan, dan juga ke atas. Kelopak bunga anggrek sebelah kiri bermakna keharmonisan, keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia. Kelopak bunga anggrek sebelah kanan mempunyai makna hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Sedangkan kelopak bunga anggrek yang membentang ke atas melambangkan keharmonisan serta keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai organisasi tentunya harus sejalan dengan filosofi organisasi, seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi dan Setiawan 2000.
Keduanya harus sejalan agar dapat dijadikan penggerak dan juga strategi keunggulan organisasi dalam rangka mencapai kualitas yang kemudian dikenal dengan nama Value Based Model of Strategic Management. Pengaruh nominasi nilai pada shared meaning dalam konteks STIE Abdi Bangsa Indonesia ini mampu mempengaruhi komitmen karyawan sehingga karyawan menjadi senang bekerja dan memberi pelayanan dan jasa kepada pelanggannya secara baik, yaitu mahasiswa. Wujud budaya organisasi. Wujud budaya yang dimaknai oleh anggota organisasi adalah kekeluargaan, kebersamaan, dan kualitas. Kekeluargaan diterjemahkan oleh komunitas organisasi sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan sebagaimana layaknya hubungan antara anak dan orang tua dalam satu keluarga, dalam bentuk mengurangi aturan birokratik yang membatasi hubungan pimpinan dan bawahan. Oleh sebab itu, pimpinan selalu berkenan ditemui dimanapun, baik untuk kepentingan anggota maupun kebutuhan organisasi. Sementara itu, kebersamaan dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban anggota organisasi sebagaimana yang diterjemahkan dalam filosofi AIR, khususnya pemaknaan AIR yang mempunyai kedalaman dan kedangkalan. Dimensi kualitas organisasi terbentuk karena adanya dukungan nilai dan filosofi organisasi, rumusan visi misi organisasi yang jelas, komitmen karyawan, dan kepemimpinan ketua STIE yang kreatif dan transformatif, serta dukungan teknologi untuk pelaksanaan administratif dan proses belajar mengajar. Itulah demikian. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi menurut Robbins pada tahun 1996 mencakup 5 hal. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial. Dan yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna. Nah, dalam jurnal yang kita gunakan, fungsi budaya organisasi yang digunakan dalam STIE adalah budaya merupakan perekat sosial. Perekat budaya berguna sebagai peredam konflik. Jadi, apabila terjadi konflik dalam organisasi, perekat budaya yang merekat kembali agar jangan sampai terjadi perpecahan. Perbedaan pendapat antar unit atau antar individu menjadi suatu hal yang wajar dalam organisasi STIE. Konflik organisasi menjadikan organisasi lebih dinamis. Tidak ada organisasi yang tanpa konflik. Disinilah peran rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan saling percaya sebagai perekat itu berfungsi, sehingga melanggengkan kedinamisan organisasi beserta anggota-anggotanya. Kedinamisan yang demikian itu menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi semua komunitas organisasi. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang jenis budaya menurut Rob Govey dan Jared Jones yang bisa kita temukan di jurnal yang membahas terkait budaya organisasi di perguruan tinggi STIE. Nah, jenis budaya yang bisa kita analisis di sini tuh ada budaya network. Maksudnya itu dari budaya network adalah anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Jadi di dalam organisasi PT perguruan tinggi STIE itu semua anggotanya itu dianggap sebagai teman dan keluarga. Nah, budaya tersebut tercermin dari penerapan nilai kekeluargaan dalam budaya organisasi seperti yang sudah dijelaskan dalam nilai-nilainya. Terus, budaya organisasi yang diterapkan di STIE merupakan budaya yang tergolong kuat. Kenapa kuat? Karena nilai budaya organisasi yang diterapkan mempengaruhi karyawan untuk berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.
pada slide ini tuh membahas tentang karakteristik lingkungan budaya di STEI. Nah, di sini kan ada dua nih, ada struktur reward atau penghargaan sama ada norma punishment. Nah, hubungannya itu apa sih? Nah, hubungan struktur reward atau penghargaan ini tuh didapatkan karena kinerja karyawan yang baik dan juga kedekatan karyawan dengan pimpinan atau Nah, ini tuh bisa membuka peluang untuk mengembangkan karir bagi diri dan keluarganya. Sedangkan bagi karyawan yang mengingkari kesetiaan dan kepatuhan, dijatuhi punishment berupa iklim kerja yang tidak menyenangkan, sehingga ini tuh akan menimbulkan distraction yang mengganggu kinerja si karyawan itu. Nah, norma punishment muncul karena ingkar terhadap kepatuhan. Jadi formula yang berlaku dari dua ini tuh adalah reward sebagai reinforcement loyalitas dan kepatuhan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah budaya organisasi dapat berfungsi sebagai pendorong dan dapat pula menjadi kendala organisasi. Kebiasaan memberatkan karyawan yang jujur, bertanggung jawab, dan loyalitas semu dapat dianggap sebagai kendala budaya. Disinilah perlunya budaya organisasi yang ditata dan dikelola dengan baik agar tujuan organisasi yang dirumuskan dalam visi dan misi organisasi dapat tercapai. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.